Halo teman-teman, pada pertemuan sekarang aku bakalan ngebahas Q&A dari pertanyaan yang masuk ke aku baik melalui DM Instagram, komen di YouTube, atau email. Nah, jadi aku merasa bahwa pertanyaan yang bakalan aku bahas ini tuh lumayan sering ditanyakan gitu. Jadi mungkin jika aku nge-share di Q&A bakalan bisa membantu teman-teman mungkin yang masih mempunyai pertanyaan yang sama. Nah, di sini aku memilih 3 pertanyaan aja, dan sebenarnya aku udah jawab pertanyaannya di kolom chat ataupun di DM yang masuk. Jadi aku coba jawab di Q&A ya teman-teman. Pertanyaan pertama datang dari IPA. Kak, ROA itu pakai laba sebelum pajak, apa setelah pajak ya? Soalnya lihat di Google pakai laba setelah pajak, tapi di sini sebelum pajak. Lalu pertanyaan yang sama mengenai rumus ROA datang dari Kiki yang bilang, Kak mau nanya dong buku manajemen keuangan yang rumus ROA-nya EBIT dibagi total aset, judul bukunya apa ya Kak? Mohon dibalas ya Kak, urgent buat revisi skripsi. Soalnya suruh ganti pakai EBIT. Nah, jadi Kiki di sini disuruh dosen pembimbingnya mengganti rumus ROA yang sebelumnya pakai earning after tax jadi earning before interest tax. Yang sebelumnya pakai EAT ya teman-teman, jadi harus pakai EBIT yang sama seperti di video aku. Tapi kebanyakan rumus yang tersebar di internet dan beberapa buku, rumus ROA itu ya EAT dibagi total aset. Jadi mana nih yang benar? Oke, sebelum kita bahas, aku kasih tahu dulu bahwa data yang aku ambil dari buku referensi kampus aku waktu aku masih kuliah. Sementara untuk pengertian ROA itu sendiri kan, ROA yaitu rasio yang menghitung presentase seberapa menguntungkan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Jadi mau rumusnya laba bersih dibagi total aset ataupun laba sebelum bunga dan pajak, rumus ROA ini keduanya sama-sama menunjukkan seberapa besar pengembalian atau laba dari total asetnya. Bedanya, kalau menggunakan EBIT yaitu kemampuan dasar buat ngasilin laba dari aset perusahaan sebelum pengaruh pajak atau leverage. Biasanya rumus ini tuh dipakai untuk ngebandingin perusahaan yang punya leverage atau situasi pajaknya yang berbeda. Nah, apa sih yang dimaksud leverage? Leverage seringkali dikaitkan pada utang ya teman-teman. Simpelnya leverage itu adalah penggunaan dana utang yang dipergunakan untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah investasi. Nah, jadi kenapa Kiki sampai harus revisi menggunakan rumus EBIT dibagi total aset? Karena mungkin sampel yang digunakan dalam skripsinya itu lebih sesuai kalau menggunakan EBIT dibanding menggunakan EAT atau earning after tax. Semoga pertanyaannya dapat terjawab buat IPA maupun buat Kiki dan teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan yang sama, karena lumayan banyak juga komen yang masuk mengenai pertanyaan yang sejenis ini ya teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari Villa. Kak, kalau pernya naik itu tandanya apa? Materi per, price earning ratio, aku udah jelasin secara lengkap di 2 video aku yang berjudul menghitung per dan PBP dan juga per itu penting. Jadi simpelnya, kalau kita mau beli saham dengan melihat atau menghitung per, kita bisa tahu bahwa kalau kita beli saham A di harga sekian, itu harganya kemahalan, murah karena lagi diskon, atau sudah sesuai dengan harga wajarnya. Misal kasih contoh, dari gambar di atas, kita nggak bisa simpulin dengan melihat harganya aja. Misal gudang garam 30.000 per lembar, saham BNI 9.000 per lembar. Kita nggak bisa analisis bahwa harga BNI lebih murah karena harganya. Bisa jadi
BNI yang harganya 9.000 itu udah kemahalan. Dan gudang garam yang 30.000 itu sedang diskon. Artinya, kalau sedang diskon, harganya ada kemungkinan bakalan naik lagi dong, mengikuti harga wajarnya. BNI yang 9.000 karena kemahalan, bisa jadi ketika kita membeli sahamnya, yang ada bukannya malah naik, tapi bakalan terus turun gitu takutnya. Seperti yang sudah aku bahas di video-video sebelumnya, bahwa sebuah aset itu bakalan bergerak mengikuti harga wajarnya. Jadi kita simpulkan bahwa pair kecil atau pairnya mengalami penurunan itu semakin baik dibandingkan pair yang sangat tinggi atau terus mengalami kenaikan. Semakin kecil itu menggambarkan kira-kira perusahaan itu bakalan balik modal dengan semakin cepat. Pertanyaan ketiga dari Septi di DM Instagram. Ini pertanyaannya agak berlanjut, jadi inti awalnya lebih ke capital gain itu seperti apa? Capital loss itu kejadiannya seperti apa? Sama dari pengaplikasian dalam rumusnya itu gimana? Dengan asumsinya return saham. Jadi kita coba bahas di pertanyaan yang pertama dulu. Septi dan teman-teman, aku coba jawab ya. Capital gain kalau di saham yaitu selisih dari harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Contohnya, beli Astra di 2020 harganya 4.600. Kita jual sekarang di April 2022 harganya di 7.000. Artinya, kita mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan belinya. Maka, ini dinamakan capital gain. Kalau capital loss, sebaliknya, di mana harga jual lebih kecil daripada harga belinya. Misal aja kita beli di 7.000, kita jual di 4.600. Artinya kita rugi kan? Nah, ini yang dinamakan capital loss. Cuma yang perlu kalian underline, kalau misal sekarang di porto kalian lagi merah nih, 3 bulan lalu beli saham Astra di 8.000. Misal ya, sekarang harganya di 7.000. Artinya kalian udah minus 1.000 kan? Tapi kalian belum jual. Ini belum bisa disebut capital loss. Jadi bisa jadi di 4 bulan lagi saham Astra naiknya lebih dari 8.000. Atau bisa jadi kalian melakukan average down, ya walaupun harganya di 7.500, tapi portofolio kalian tuh udah hijau gitu, udah nggak minus. Terjadinya capital loss atau capital gain ini kalau kalian melakukan transaksi penjualan ya teman-teman. Jadi kalau portofolionya merah tapi nggak dijual, bukan disebut capital loss ya, karena bisa jadi harganya bakalan naik kembali dan kalian bisa menjual dengan keuntungan atau harga jualnya lebih tinggi. Nah, yang next questionnya, jadi dari rumus di atas, coba diaplikasikan ke return saham. Rumusnya kan RT atau return saham pada periode ke T sama dengan PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1. Harga saham pada periode tertentu dikurangi harga saham pada periode sebelum pengamatan dibagi harga saham pada periode pengamatan. Jadi kita kasih contoh saham Astra di tahun 2022 harganya kan misalnya 7.000 dan tahun pengamatan yang mau kita ambil di tahun 2021 dikurangin sama harga Astra di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 harganya 5.000. Jadi kita bisa hitung ya, 7.000 dikurangi 5.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,4. Atau kita bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 40%, artinya return saham yang kita dapatkan sebanyak 40%. Namun return saham itu nggak hanya dilihat dari capital gain aja, atau hanya dari selisih harga jual dan belinya. Ada juga dividen. Jadi kalian juga bisa masukin rumus yang ada dividennya untuk mencari return saham. Cuman
Di sini Septi udah jelas masukin rumus, yaitu yang diambil hanya dari selisih harga saham. Semoga terjawab ya Septi pertanyaannya. Mungkin itu aja Q&A dari aku. Selain itu teman-teman, aku juga mau buka private class atau sejenis sharing dan belajar bersama Mila. Di sini kita bisa belajar lewat telepon atau personal chat dengan materi yang kalian bisa request sendiri. Mau belajar apa atau mau sharing random seputar investasi, analisis laporan keuangan, teknikal dan trading, atau lainnya, atau bahasan yang belum aku bahas di YouTube sekalipun, selama aku sanggup kita masih bisa buat bahas. Tapi tentunya aku bukan orang yang pinter banget yang bisa langsung jawab apapun pertanyaan kalian secara langsung. Jadi sebelum kita mulai private class, alangkah baiknya kita diskusiin dulu kalian mau belajar apa. Dan kebanyakan dari komen yang masuk sendiri itu kan anak kuliah yang lagi skripsi. Materinya cukup berat ya teman-teman. Dan aku orangnya nggak bisa sembarangan jawab pertanyaan. Jadi aku harus pastiin dulu bahwa itu benar. Jadi biasanya aku searching dari sumber-sumber terpercaya atau jurnal, baru aku bisa sampaikan lagi dengan contoh yang lebih mudah dipahami. Nah, untuk harga private class-nya sendiri, gak mesti 500.000 ya teman-teman. Mungkin bisa jadi lebih murah atau sebaliknya. Tergantung dari bahasan yang mau kita bahas juga. Dan aku welcome buat negosiasi harga lesnya. Mungkin kalian bisa isi formulir di bawah atau kalian bisa langsung chat lewat DM atau email aku. Formatnya langsung aja, mungkin seperti, "Halo Mila, aku mau les private ngebahas seputar gimana cara investasi saham. Sebelumnya aku belum ngerti sama sekali, jadi aku pengen diajarin dari basic sampai mahir nih Mil." Atau misal aku lagi skripsi nih, ngebahas return saham. "Boleh nggak Mil, aku les private, bantuin aku Mil. Soalnya aku masih bingung banget harus gimana." Dan lain-lain lah ya teman-teman. Bahkan ada temen aku yang minta buat menghitung harga pasar buat bisnisnya. Nah, kira-kira keuntungannya kalau jual di harga segini berapa dan harus produksinya juga berapa. Jadi kita bisa tentuin sendiri sebelum mau belajar apa, biar sama-sama enak gitu. Akunya juga bisa sama-sama belajar. Nah, untuk sharing lewat telepon juga, aku nggak ada patokan waktu, mau lama atau sebentar, mau seminggu ini telepon, mau minggu depannya telepon atau besoknya telepon lagi, itu nggak masalah. Selama jamnya aku bisa, kita sama-sama bisa di waktu yang kita sama-sama free gitu. Mungkin sekian ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan seputar les private-nya, kalian bisa komen di bawah atau langsung nanya-nanya di IG atau email pun aku insya Allah bakalan jawab ya teman-teman. Terima kasih, see you next time.